حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia-Nya. Malam hari ini Allah masih memberikan kita kehidupan di atas bumi-Nya, dan ini adalah modal terbesar buat kita semua, bahwa ketika kita masih hidup, maka disitulah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mengumpulkan bekal, mengisi hari-hari kita dengan memperbaiki diri kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setiap langkah kita ini sesungguhnya menuju kematian. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan bahwa ketika usia manusia memasuki usia 40 tahun, maka disitulah sesungguhnya manusia disebut sebagai seseorang yang sudah tua. Jadi ketika orang masuk usia 40 tahun, Bapak Ibu, maka sudah selayaknya dia disebut sebagai orang tua. Dan beliau menyampaikan bahwa di usia 40 tahun itu Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan lonceng kematian yang pertama. Artinya kita diminta waspada, diminta hati-hati, bahwa sesungguhnya Allah telah memberikan peringatan. Tatkala usia manusia menuju usia 50 tahun, maka disitulah lonceng kematian kedua dibunyikan. Dan tatkala usia manusia menuju 60 tahun, disitulah lonceng kematian ketiga dibunyikan. Lalu beliau mengatakan, dan jarang sekali lonceng keempat itu diperdengarkan. Karena kalau kita merunut sabda Nabi yang telah masyhur sering kita dengar, a'maru ummati baina as-sittin ila as-sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Usia manusia umat Nabi Muhammad SAW itu antara 60 sampai 70 tahun, dan hanya sedikit yang melewati. Ya, maka kalau sudah di atas 70 tahun, lonceng jarang terdengar, karena memang usia umat Nabi Muhammad tidak panjang, tidak panjang. Dan lihat 5 manusia mulia. Satu adalah Nabi Muhammad SAW, yang kedua adalah Abu Bakar, ketiganya Umar bin Khattab, ya. Kemudian keempatnya adalah Utsman bin Affan, kelimanya Ali bin Abi Thalib. Itu 4 dari 5 orang mulia itu meninggal di usia 63 tahun. Ya, Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman, Ali. Utsman itu saya 80 tahun. Ya, Ali bin Abi Thalib. Jadi 4 itu meninggal di usia yang sama, 63 tahun, dan hanya Utsman yang usianya melebihi 80 tahun. Ya, berarti apa yang disampaikan nubuah Nabi itu benar-benar terjadi. Ya. Tapi begini Bapak Ibu yang rahmat Allah, bahwa
kematian itu tidak berbicara tentang usia, tidak berbicara tentang sakit atau sehat. Kalau kita bahkan di rumah punya dokter pribadi sekalipun, Bapak Ibu, ya, kalau memang usia kita meninggal sebagaimana ditakdirkan oleh Allah, maka ya mati juga. Ya, karena banyak orang yang sakit juga mati, orang yang sehat juga bisa mati. Dan ini sebuah misteri. Dan kematian itu, ya, kematian itu datangnya mendadak. Meskipun Allah memberikan tanda-tandanya. Jadi yang mesti kita pikirkan, yang khawatirkan bukan karena kita tua jadi keriput, bukan itu. Kita tua, uban kita di mana-mana, tidak seperti itu. Tapi apa yang sudah kita persiapkan. Karena kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak ditanya tentang apapun kecuali usia kita, harta kita yang kita dapatkan dari mana dan kita belanjakan kemana, ya, dan masa muda kita habiskan untuk apa? Itu pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, di mana kaki seorang anak Adam tidak pernah bergeser ketika di hari kiamat kecuali ditanya tentang itu, bekal apa yang kita bawa menuju Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mumpung kita masih hidup, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas buminya ini, mari kita pergunakan sisa waktu kita ini untuk beribadah kepada Allah, mendekat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berharap segala amal yang kita lakukan mendapatkan keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang as-sabiqun al-awwalun. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang sahabat mulia Zubair bin Awam. Maka malam hari ini kita insyaallah akan membahas salah satu sahabat Nabi yang mulia yang bernama Talhah bin Ubaidillah Al-Quraisy At-Taimi Abu Muhammad radhiyallahu anhu. Kalau dilihat dari nama dan nasab beliau, maka Talhah bin Ubaidillah ini berasal dari suku Taim. Ini satu kabilah dengan sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq. Dan Talhah bin Ubaidillah itu termasuk satu di antara 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakr fil jannah wa Umar fil jannah wa Utsman fil jannah wa Ali fil jannah wa Talhah fil jannah wa Zubair fil jannah wa Abdurrahman ibn Auf fil jannah wa Sa'ad fil jannah wa Sa'id fil jannah wa Abu Ubaidah ibn Jarrah fil jannah. Ya. Dan nama Talhah bin Ubaidillah disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Talhah juga merupakan salah satu dari 8 sahabat yang pertama masuk Islam di tangan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, karena beliau ini adalah satu kabilah dan Abu Bakar adalah orang yang paling banyak mengislamkan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat pertama Nabi berdakwah di kota Mekah. Dan beliau adalah satu di antara 6 sahabat Nabi yang menjadi ashabus surah yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab ketika Umar bin Khattab ini menjelang wafatnya, ya, menjelang wafatnya untuk memilih khalifah setelah meninggalnya Umar bin Khattab. Dan saat itu sebenarnya Umar bin Khattab itu menginginkan Abu Ubaidah bin Jarrah, tapi Abu Ubaidah bin Jarrah itu lebih dulu meninggal dibanding Umar bin Khattab, karena beliau ini orang yang
sangat kagum terhadap sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah. Dan kemudian karena Abu Ubaidah bin Jarrah sudah meninggal dunia, yang dipilih langsung oleh Umar sebenarnya Abdurrahman bin Auf. Tapi Abdurrahman bin Auf menolak. Maka 6 dari sahabat yang ditunjuk oleh Umar untuk memberikan kesepakatan siapa yang mengganti beliau, maka dipilihlah Utsman ibn Affan. Talha bin Ubaidillah lahir di kota Mekah dan beliau merupakan keturunan dari keluarga yang terkemuka di Mekah. Ayahnya adalah Ubaidillah dan dia adalah pembesar Quraisy dari kota Mekah dan orang yang terhormat di kota Mekah. Ibunya adalah Sa'bah binti Abdullah. Kakeknya adalah Wahab bin Abdullah yang merupakan seorang yang dikenal dermawan di kalangan orang Arab. Dan nanti sifat mulia ini diturunkan kepada putrinya, yaitu ibunya dari Talha bin Ubaidillah, namanya Sa'bah bin Abdullah. Ya, dikisahkan bahwa kakeknya ini, bapak ibu Wahab bin Abdullah, itu setiap harinya itu di rumah beliau selalu terdengar onta disembelih. Tidak hanya satu, bahkan satu hari bisa 10 ekor. Dan itu dibagikan kepada orang fakir miskin, terutama ketika musim kedatangan jamaah haji. Jadi masya Allah, memang orang-orang Arab itu kalau sudah punya sifat dermawan itu gak main-main, gak setengah-setengah. Jadi mereka itu memberikan sedekahnya seakan mereka itu tidak takut miskin. Ya, termasuk kakek dari Talha bin Ubaidillah, namanya adalah Wahab bin Abdullah. Talha tumbuh dan dididik di bawah pengasuhan kedua orang tuanya. Ia dididik dan belajar dari kedua orang tuanya berbagai akhlak mulia dan sifat-sifat yang terpuji. Ia menghabiskan masa kecilnya di kota Mekah, dan Talha sejak kecil itu dikenal sebagai orang yang ahli dalam memanah dan pandai menggunakan tombaknya. Ia juga sangat mengenali berbagai penjuru kota Mekah, mulai dari pegunungan dan perbukitannya. Setelah tumbuh dewasa, ia menikah dengan Hamnah bintu Jas, saudarinya Zainab bintu Jas, yang merupakan istri Nabi Muhammad SAW, yang kita bahas 2 pekan yang lalu. Ya, jadi istrinya Talha ini adalah saudarinya dari Zainab bintu Jas. Dan sejak kecil Talha ini sebagaimana orang-orang Quraisy. Jadi orang Quraisy itu sampai disebutkan keahlian mereka itu dinas di dalam Al-Quran bahwa mereka adalah orang yang sangat mahir dalam berdagang. Maka muncul namanya surah Al-Quraisy, yang di situ Allah menisbatkan tentang keahlian, ya, dan ketekunan keteladanan orang-orang Mekah dalam berdagang. Termasuk adalah Talha bin Ubaidillah. Dikatakan beliau berdagang sampai ke Syam, ya, ke kota Basrah. Basrah itu masuk wilayah Irak, kemudian ke Yaman, juga ke Habasah. Bahkan dikatakan beliau sampai ke Afrika, ke Mesir. Ya. Sejak dari kecil beliau terbiasa untuk berdagang. Dan salah satu julukan dari Talha bin Ubaidillah adalah Talha al-Khair. Ya. Artinya Talha yang baik hati. Itu masya Allah, ya. Jadi suatu hari kita ini meninggal dunia, ya. Kemudian ketika disebutkan nama kita, ya, mereka menyebut, ya Allah, ini orang baik, ya. Ini orang baik, ya. Bapak kenal dengan namanya Pak Fauzan, misalnya, masya Allah, Fauzan al-Khair, ya. Pak Fauzan itu orang baik. Itu kan luar biasa itu, ya.
kita diakui sebagai orang baik. Tidak hanya di penduduk bumi. Ketika nanti Allah menanyakan malaikat tentang kita, disebutkan oh ini dia orang baik. Tidak dikenal baik di bumi, tapi dia juga dikenal baik di penduduk langit. Ini Masya Allah ya. Tolha al-Faid. Mengapa dikatakan seperti itu? Dikarenakan beliau punya sifat kedermawanan yang sangat melegenda. Ini warisan dari kakek ibunya. Jadi Masya Allah. Jadi kita pernah belajar tentang hasab gitu ya. Hasab itu nilai-nilai kebaikan karya yang diwariskan leluhur kita kepada kita ya. Jadi insya Allah kalau kita ini jadi orang baik, dermawan, suka memberi, maka begitulah nanti anak-anak kita. Karena anak-anak kita itu memperhatikan kita. Oh ya Allah, ternyata bapak ibuku itu kalau ada orang datang ke rumah dalam kondisi fakir, dalam kondisi papa, mereka butuh bantuan, ayah dan ibu saya tanpa pikir panjang memberi, maka itu akan ditiru oleh anak-anak kita. Tanpa kita harus berkata-kata Pak, dengan teori. Nah, Islam mengajarkan bahwa sedekah itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Kalau gitu sebenarnya cukup dengan tindakan itu, tindakan nyata, dan itu disaksikan oleh anak-anak kita ya. Maka Tuhan juga begitu. Sifat baiknya al-khair, salah satunya adalah kedermawannya itu warisan dari kakeknya, dari Wahab bin Abdullah, dan ibunya yang bernama Sa'adah bin Abdullah. Itu diwarisi oleh Talha bin Ubaidillah. Mari kita lihat bagaimana kedermawanan Talha bin Ubaidillah yang sangat masyhur, dan ini diriwayatkan oleh para ahli hadis. Di antaranya adalah Bukhari dan Muslim. Dikatakan bahwa Talha itu pernah menerima harta yang sangat besar dari Hadramaut, jumlahnya 700.000 dirham. 700.000 dirham ya, nanti dikalikan 80.000, ketemunya berapa itu? Ketika dia mendapatkan uang itu, malam harinya gelisah, nggak bisa tidur Pak. Ya bisa tidur ya. Ketika dalam keadaan nggak bisa tidur itu, dia ngadu ke istrinya, wah istri kau nggak bisa tidur gitu ya. Maka Masya Allah ini nikmatnya punya istri solehah, nikmatnya punya istri beriman gitu ya. Apa kata istrinya? Kalau memang kamu nggak bisa tidur wahai suamiku, dan kamu gelisah malam hari ini, bukankah kau punya sahabat dari kalangan Ansar dan Muhajirin yang mereka miskin-miskin? Sebagian mereka tidur di emperan masjid, ahli sufa. Kenapa 700.000 dirham kau tidak bagikan kepada mereka? Maka malam hari, nggak nunggu pagi Pak, nggak nunggu pagi, malam hari itu dia keluar dari rumahnya, dia bawa 700.000 dirham, dia bagikan kepada ahli sufa dan orang-orang yang membutuhkan sampai habis Pak. Dan begitu sampai di rumah, Talha bin Ubaidillah bisa tidur dengan sangat pulas. Nah, kebalikan sama kita ya. Kita itu kalau kehilangan uang, semalaman nggak bisa tidur gitu ya. Nggak bisa tidur, dipikirkan gitu ya. Berhari-hari diingat terus itu. Ini Masya Allah ya, begitu uang itu diberikan, langsung Allah memberikan sakinah, memberikan ketenangan, sehingga malam hari itu Talha yang tadinya tidak bisa tidur, itu bisa tidur dengan tenang. Beliau juga pernah didatangi oleh saudaranya yang menyampaikan bahwa ia memiliki hutang yang sangat besar. Maka tanpa ragu, Talha itu menjual sebidang tanahnya dengan harga 300.000 dirham dan langsung memberikan seluruh hasilnya itu untuk melunasi hutang saudaranya. Dan beliau katakan ini bukan hutang, artinya
saudaranya tidak perlu mengembalikan uang 300.000 dirham tadi, Pak. Diikhlaskan sudah, ditutup hutangnya. Tolak bin Ubaidillah. Kemudian beliau juga orang yang terkenal memberikan bantuan kepada saudara-saudaranya yang mengalami kesulitan di dalam bisnis mereka. Kalau ada sahabat yang kehabisan modal, ya, maka dia dengan sukarela mendatangi sahabatnya itu untuk kemudian memberikan hutang. Berapa yang kamu butuhkan? Ya, pinjam sama Tuhan. Ya. Akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bani Taim itu dikatakan oleh ahli sirah bahwa kabilah Bani Taim itu adalah kabilah terlemah di kalangan orang-orang Quraisy, paling lemah. Tapi kabilah itu bisa terangkat ke atas, derajatnya naik ke atas, itu dikarenakan dua orang. Satunya adalah Abu Bakar, satunya adalah Thalhah bin Ubaidillah. Masya Allah. Jadi kalau satu kampung para batang barong itu orangnya lemah secara ekonomi, ya, maka itu bisa dibangkitkan hanya dengan dua orang gitu. Akhirnya begini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menginginkan satu kampung itu kaya semua mustahil, ya, mustahil. Tapi yang bisa dilakukan adalah bagaimana orang yang miskin itu bisa terurusi. Ya. Miskin memang, tapi mereka bisa di-cover oleh orang lain. Nah, itu yang dilakukan oleh Thalhah bin Ubaidillah dan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian kebiasaan Thalhah itu menjadikan sedekah itu sebagai rutinitas harian. Diriwayatkan bahwa beliau itu bisa memberikan bantuan finansial satu harinya, itu beliau bisa keluarkan 1.000 dirham setiap hari, ya. Dan tiap hari beliau keliling, dia bagikan hartanya itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Ketika Abu Bakar As-Siddiq datang kepada Thalhah yang saat itu belum masuk Islam, kemudian Abu Bakar menawarkan Islam kepada beliau, maka tanpa ragu Thalhah langsung menerima ajakan Abu Bakar As-Siddiq, karena beliau sangat mengenal tentang sifat kejujuran, amanah dari Abu Bakar As-Siddiq. Ini orang baik, Abu Bakar itu. Maka Abu Bakar itu kan disebutkan beliau ini seorang yang rajulun muhabbaban. Ya, rajulun muhabbaban itu orang yang kalau melihat itu langsung jatuh cinta. Ya, siapapun dia, itu orang yang menyenangkan gitu ya. Menyenangkan gitu. Jadi di rumah Abu Bakar itu setiap hari anak-anak muda yang ingin belajar bisnis entrepreneur itu ngumpulnya di rumah Abu Bakar. Ya, hari ini itu kayak konsultan bisnis Abu Bakar. Dan orang itu akan senang ketika mereka masuk ke rumahnya Abu Bakar. Mereka bangga kalau bisa duduk di sebelahnya Abu Bakar As-Siddiq. Itu memang manusia yang dianugerahkan oleh Allah itu apa ya? Rasa cinta, rasa sayang gitu ya. Orang melihat itu langsung jatuh cinta gitu ya. Senang gitu ketika duduk bersama Abu Bakar. Di antara keutamaan Thalhah telah digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah ketika Nabi Muhammad SAW berada di Bukit Hira, ya, maka tiba-tiba Bukit Hira itu berguncang
Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Diamlah Hira, sesungguhnya di atasmu ini ada seorang nabi, ada seorang siddiqin dan syahid." Dan dikatakan saat Nabi bersabda seperti itu, di atas Hira ada Abu Bakar, ada Umar, Utsman, Ali, Thalhah dan Zubair. Dan orang yang disebutkan syahid itu benar adanya Bapak Ibu. Ya, Umar itu juga mati syahid, Utsman mati syahid, ya, Ali bin Abi Thalib mati syahid, Zubair bin Awwam mati syahid, dan Thalhah bin Ubaidillah juga mati syahid. Yang saat itu berada di atas Hira. Ini salah satu keutamaan yang dimiliki oleh Thalhah, bahwa Allah menyampaikan nubuah Thalhah bin Ubaidillah itu meninggal dalam keadaan sebagai seorang syuhada. Maka sejak mendengar kabar itu, Thalhah kemudian terus mencari syahidnya di setiap pertempuran. Ketika terjadi perang Badar, itu Thalhah bin Ubaidillah ketika itu terlibat, Pak. Karena beliau diberikan tugas oleh Nabi untuk menjadi mata-mata Nabi Muhammad SAW sampai beliau terlibat dalam pertempuran Badar. Dan itu disesali sepanjang hidup beliau. Ya, kan salah satu keutamaan orang yang ikut dalam perang Badar adalah dikatakan oleh malaikat Jibril, ya, dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa mereka yang ikut di dalam perang Badar adalah sahabat-sahabat terbaik. Maka Jibril mengatakan, kami pun juga sama wahai Muhammad, sesungguhnya malaikat-malaikat yang terlibat dalam perang Badar, mereka adalah malaikat-malaikat terbaik, dan mereka dipimpin langsung oleh Jibril alaihissalam. Kemudian keutamaan yang kedua, bahwa di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW bahwa orang yang terlibat di dalam perang Badar, Allah katakan, silakan kalian berbuat sesuka kalian dan dosa kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menarik, ketika Thalhah bin Ubaidillah ini mengeluhkan tidak bisa terlibat di dalam perang Badar, tapi Nabi mengatakan, wahai Thalhah, sesungguhnya engkau termasuk mujahidin perang Badar. Padahal dia ikut perang, Pak. Tapi Nabi sampaikan bahwa Thalhah termasuk ahli Badar. Makanya Nabi di ujung usia Abdurrahman bin Auf, ya, itu kira-kira alumni mujahidin perang Badar itu ada sekitar 100 orang, Pak. Abdurrahman bin Auf teringat sabda Nabi Muhammad SAW bahwa orang-orang yang terlibat di dalam perang Badar adalah sahabat terbaik Nabi. Maka dia ingin memberikan uangnya, sedekahnya kepada para veteran perang Badar itu. Dan ternyata Thalhah bin Ubaidillah itu termasuk orang yang diberikan sedekah uangnya Abdurrahman bin Auf. Ini salah satu keutamaan yang dimiliki oleh Thalhah bin Ubaidillah, meskipun tidak terlibat di dalam perang Badar, tapi Nabi Muhammad SAW itu menyebut beliau sebagai ahli Badar. Termasuk keutamaan Thalhah bin Ubaidillah, bagaimana beliau menjadi tameng bagi Nabi Muhammad SAW di perang Uhud. Tatkala muslimin nyaris menang, tapi kemudian orang-orang yang ditempatkan oleh Nabi di atas bukit Rumat, 50 orang pemanah itu tidak mematuhi perintah Nabi. Nabi sampaikan, jangan kalian turun, baik kamu dalam kondisi menang atau kalah, sampai ada perintah untukmu, kata Nabi, untuk kalian. Maka di tengah-tengah peperangan itu orang-orang Quraisy sempat kocar kacir, kemudian meninggalkan harta ghanimah mereka. Maka orang yang di atas bukit Rumat itu tergoda dengan ghanimah itu. 40 di antara yang turun,
yang tersisa hanya 10 orang di atas itu. Maka kondisi berbalik, muslimin kemudian kocar-kacir dikarenakan strategi brilian dari seorang panglima Quraisy, Khalid bin Walid. Ya. Dan dikatakan oleh Anas bin Malik bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika perang Uhud hanya bersama 7 orang Ansar dan 2 orang Quraisy. Sementara banyak dari sahabat Nabi yang melarikan diri ke kota Madinah. Ketika pasukan musyrikin menyerang Rasulullah, ia berkata, barang siapa yang menghadapi mereka, maka baginya surga. Maka kalimat Nabi Muhammad SAW ini memberikan motivasi kepada 7 orang Ansar. Mereka maju bertarung dengan banyaknya pasukan Quraisy, ya, sampai kemudian satu persatu mereka gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka meyakini betul bahwa wafatnya mereka akan dipertemukan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam surga bersama Nabi Muhammad SAW. Maka yang tersisa adalah sahabat Nabi dari kalangan Quraisy, ya, dan mereka adalah Talha bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dikatakan oleh para ahli sejarah bahwa Talha bin Ubaidillah itu menerima sekitar 30 hingga 35 luka di seluruh badannya. Kepalanya terluka, urat nadinya terpotong, dan jari telunjuk dan jari tengahnya menjadi lumpuh. Bahkan itu nanti dikatakan Talha itu kayak landa gitu ya. Beliau bawa perisai, dan sekujur perisai itu tertancap puluhan anak panah guna melindungi Nabi Muhammad SAW. Maka Rasul SAW bersabda tentang perjuangan dan pengorbanan Talha bin Ubaidillah. Kata beliau, Talha berhak mendapatkan surga karena apa yang telah ia berbuat untuk Rasulullah. Itu adalah pujian Nabi Muhammad SAW. Dari Jabir bin Abdullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarahu an yanzuru ila syahidin yamsi ala wajhil ardi, falyanzur ila Talha ibnu Ubaidillah." Siapa yang ingin melihat seorang syahid yang masih berjalan di atas muka bumi, lihatlah pada Talha bin Ubaidillah. Masya Allah, anak orang syahid ini sudah meninggal, tapi Nabi sampaikan tentang Talha, kalau kalian ingin melihat orang yang syahid dan masih berjalan di atas muka bumi, maka itu adalah Talha bin Ubaidillah. Itu kalau orang Jawa bilang itu apa itu? Nyawa balik gitu. Tahu gak nyawa balik gitu? Jadi sebenarnya Rasulullah sudah meninggal gitu ya, tapi karena kasih sayang Allah, ya, Talha masih diberikan kesempatan untuk hidup. Bayangkan urat nadinya putus, ya, jarinya lumpuh, ada 70 luka, ya, di sekujur tubuh Talha bin Ubaidillah, tapi Talha masih hidup. Nanti beliau meninggal di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan ketika terjadi perang Jamal. Usianya masih lanjut, Pak, masih panjang. Dikatakan oleh Syekh Mahmud Al-Misri dalam kitab Ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, adalah adab Talha bin Ubaidillah itu tampak jelas ketika muslimin itu mundur dari peperangan Uhud. Ibnu Ishaq berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bangkit menuju batu besar di bukit untuk menaikinya. Ya, lari dari sergapan orang-orang Quraisy. Ketika itu tubuh beliau sudah melemah dan mengenakan 2 lapis baju besi. Ketika berusaha menaikinya, beliau tidak mampu dikarenakan luka-lukanya. Maka duduklah Talha bin Ubaidillah di bawahnya hingga beliau bisa menaiki bukit tersebut. Padahal ketika itu
salah satu kaki Tolha terluka parah ketika melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Tolha membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia paksakan untuk berjalan sebagaimana orang yang normal berjalan, sebagai adab terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Tolha seperti itu berjalan pincang itu karena luka yang sangat parah di kakinya. Tapi Tolha berusaha menampakkan akhlak mulia, itu berjalan sebagaimana orang yang normal berjalan. Tujuannya supaya Nabi tidak sungkan terhadap Tolha bin Ubaidillah. Ya. Ketika Tolha paksakan untuk berjalan normal, ketika kakinya sakit, maka kakinya malah sembuh dari rasa sakit. Masya Allah. Jadi begitu naik di atas bukit, itu kaki Tolha tiba-tiba sembuh, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Imam Al-Misri menilai ini salah satu adab yang mulia yang ditunjukkan oleh Tolha bin Ubaidillah di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Al-Misri juga menyebutkan di dalam tarikh beliau tentang kedermawanan Tolha. Dikatakan dari Su'dah binti Auf Al-Murriyah, yang berkata, suatu hari aku menemui Tolha dan ia dalam keadaan tidak bersemangat. Maka aku berkata, ada apa denganmu wahai Tolha? Barangkali ada sesuatu dari keluargamu yang membuatmu bimbang atau gelisah. Tolha berkata, demi Allah, tidak ada, kata beliau, sebaik-baiknya teman seorang muslim adalah kamu. Akan tetapi harta yang ada padaku yang membuat aku gelisah. Aku bertanya, untuk apa kamu gelisah? Bagikan saja pada kaummu. Maka Tolha berkata, wahai pelayan, panggilkan kaumku. Lalu ia membagikan harta tersebut pada mereka. Maka aku bertanya pada pelayan, berapa yang ia berikan? Pelayan itu mengatakan 400.000 dirham. Ya, jadi ini salah satu keutamaan Tolha bin Ubaidillah yang disampaikan oleh Syekh Al-Misri. Kemudian ada sesuatu yang menarik tentang kisah Tolha bin Ubaidillah, Bapak Ibu, bahwa suatu malam beliau bermimpi ada dua orang dari kabilah Baili atau suku Qadah yang mereka menemui Nabi dan menyatakan masuk Islam di hadapan Nabi Muhammad SAW. Dikatakan di dalam mimpi tersebut bahwa ketika dalam keadaan mimpi dua sahabatnya tadi meninggal dunia, dua-duanya meninggal dunia. Ya, sahabat yang pertama itu gugur di medan jihad, sementara yang kedua itu meninggal di atas tempat tidurnya. Tapi selisih 1 tahun. Jadi yang meninggal dulu itu sahabat yang meninggal di medan jihad. 1 tahun berikutnya itu sahabat yang satunya lagi itu meninggal di atas tempat tidurnya. Tapi yang membuat Tolha ini takjub di dalam mimpinya adalah ketika hari kiamat datang. Hari kiamat datang setelah mereka diajari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata yang dipanggil masuk duluan itu adalah orang yang mati di atas tempat tidurnya. Lebih dulu dipanggil daripada orang yang mati syahid, Pak. Maka ini Tolha bertanya, kenapa begitu? Bukankah orang yang mati syahid itu lebih mulia daripada orang yang mati di atas tempat tidurnya? Maka pagi harinya itu Tolha bin Ubaidillah mendatangi Nabi Muhammad SAW. Begitu dikisahkan, Rasul menyampaikan, kenapa kamu heran wahai Tolha? Kenapa kamu heran? Kenapa orang yang mati di atas tempat tidurnya setahun berikutnya itu lebih dulu masuk ke dalam surga? Maka Rasul mengatakan, bukankah dia sahabat yang mati belakang itu masih hidup 1 tahun
lebih panjang daripada sahabat yang mati di medan perang. Dan bukankah dia menemui bulan Ramadan di mana di situ dia berpuasa, sholat, bersedekah, dan melakukan amal-amal kebaikan yang lebih banyak daripada orang yang mati duluan yang mati dalam keadaan syahid. Maka mimpi Tolha ini menjadi pelajaran bagi kita, bahwa orang yang diberikan umur panjang oleh Allah, kemudian dia beramal saleh, bertakwa kepada Allah, berusaha sungguh-sungguh menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, maka umur yang panjang itu akan menjadi berkah. Makanya ketika Nabi ditanya tentang siapa orang yang baik itu, Nabi mengatakan orang yang umurnya panjang dan banyak beramal. Dan siapa yang paling buruk ya Rasulullah? Orang yang panjang usianya tapi panjang maksiatnya. Ya, ini salah satu pelajaran dari mimpi dari Tolha bin Ubaidillah. Sudah bisa Bapak Ibu? Baik, kita cukupkan pertemuan kita malam hari ini. Kita membahas tentang sahabat yang mulia Tolha bin Ubaidillah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari kisah Tolha bin Ubaidillah. Mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.